Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran praktek ATG Kamis 6 Agustus 2020. Anak-anak yang baik yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini Ibu akan mengawali dengan pembahasan penulisan laporan, ya. Laporan yang sudah kalian buat pada minggu yang lalu tentang penetapan konsentrasi HCl dan penetapan konsentrasi NaOH. Ibu akan ambil satu contoh untuk laporan HCl, penetapan HCl, ya, yaitu kepunyaan Ai Arianti kelas 11 AK 6. Laporannya tentang penetapan konsentrasi HCl kurang lebih 0,1 normal. Di sini tercantum judul HCl penetapan HCl konsentrasi 0,1 normal. Tanggal praktikum ya, hari Kamis 30 Juli 2020. Tanggal laporan di hari yang sama 30 Juli 2020. Zat yang ditimbang spesifikasi PA betul dengan rumus kimia lengkap ya, betul. Sebaiknya dituliskan namanya secara lengkap. Kemudian massa zat yang ditimbang kurang lebih 4,775, betul. Kemudian indikator yang digunakan adalah metil merah sebanyak 3 tetes. Data penimbangan. Jadi hasil penimbangan dari natrium tetraborat dekahidrat adalah 4,7650. Ya, sudah benar. Ini adalah data hasil titrasi. Ya. Kemudian prinsip percobaan. Nah, di sini adalah yang diperbaiki ya. Sejumlah tertentu, seharusnya ada tertentu. Sejumlah tertentu larutan standar ya, kurang standarnya. Larutan standar natrium tetraborat dekahidrat. Dekahidrat ini tidak perlu dituliskan kembali. Kenapa? Karena zat ini yang berupa padatan masih mengandung 10 hidrat. Tetapi ketika sudah dilarutkan dalam bentuk larutan, maka dekahidrat ini, senyawa hidrat ini atau molekul hidrat ini akan hilang karena dia terlarut di dalamnya, ya. Sehingga dalam penulisannya sejumlah tertentu larutan standar natrium tetraborat. Nah, ini sebaiknya adalah rumus kimianya, yaitu Na2B4O7. Dititrasi oleh larutan HCl yang akan ditentukan konsentrasinya dengan penambahan 3 tetes indikator metil merah. Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Pada saat TE berlaku ekivalen HCl sama dengan ekivalen Na2B4O7. 10 H2O-nya tidak perlu dituliskan lagi. Sehingga konsentrasi HCl dapat dihitung. Ya, itu adalah prinsip percobaan. Kita lanjutkan. Persamaan reaksi yang terjadi di sini adalah HCl dengan boraks menghasilkan NaCl dan asam borak. Volume rata-rata yang diperoleh 25,96. Kemudian untuk ekivalen natrium tetraborat, nah ini yang dituliskan seluruh rumusnya. Ya. Massa penimbangan 4,7650 dibagi dengan BE-nya 191 mR ya. BE ini diperoleh dari mR, ini mR keseluruhan dibagi dengan jumlah asam yang terlibat dalam reaksi ini, yaitu sebanyak 2. Sehingga diperoleh angka 191. Jadi ekivalennya adalah ekivalen boraks 0,0250 ekivalen. Sehingga konsentrasinya diperoleh sebesar 0,1 normal. Untuk konsentrasi HCl kita ingat bahwa ekivalen HCl ya sama dengan ekivalen boraks. Berarti konsentrasi HCl-nya kita masukkan angka-angkanya di sini, satuannya dalam liter ya, satuannya dalam liter karena air menggunakan ekivalen. Kalau kalian nanti menggunakan mili ekivalen, maka nanti di sini satuan volumenya adalah mililiter. Sehingga hasil akhir konsentrasi HCl-nya adalah 0,0963. Ya.
Di sini kadar atau konsentrasi yang kita tentukan 0,093, tanggal laporan 30 Juli 2020, pembimbingnya adalah Oktavina Sopamena. Ya, ini adalah contoh laporan yang Ibu bahas. Selanjutnya adalah laporan penetapan konsentrasi NaOH. Ibu meminjam laporannya Ana Nur Aisyah, kelas 11 AK6. Ya. Laporannya penetapan konsentrasi NaOH 0,1 normal. Judulnya adalah penetapan konsentrasi NaOH kurang lebih 0,1 normal. Betul? Harinya harus diperbaiki ya. Jadi tanggal praktikum 30 Juli, laporannya 30 Juli. Zat yang ditimbang adalah asam oksalat dihidrat. Ini namanya. Spesifikasi zat PA. Kemudian massa zat yang akan ditimbang diperkirakan 1,6. Tetapi hasil penimbangan yang pasti adalah 1,6650 gram. Indikator yang digunakan penoptalin sebanyak 3 tetes. Data titrasi sebagai berikut. Prinsip percobaan. Sejumlah tertentu larutan standar H2C2O4. Nah, di sini H2O-nya dihidratnya tidak dituliskan lagi karena sudah terlarut dalam larutannya. Ya. Kemudian ditambahkan indikator penoptalin 3 tetes dan dititrasi dengan larutan NaOH yang akan ditentukan konsentrasinya hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna sampai berwarna merah sangat mudah. Pada TE berlaku ekivalen NaOH sama dengan ekivalen H2C2O4. 2 H2O-nya tidak perlu dituliskan lagi sehingga konsentrasi NaOH dapat dihitung. Ya, kita lanjutkan. Reaksi yang terjadi adalah H2C2O4 dengan NaOH menghasilkan Na2C2O4, natrium oksalat, dan air. Pada reaksi ini, 1 mol asam dinetralkan oleh 2 mol NaOH. Berarti 2 ini menunjukkan jumlah OH yang diperlukan untuk menetralkan 1 mol H2C2O4. Nanti ini digunakan untuk perhitungan di BE. Nah, BE H2C2O4 2H2O adalah MR-nya, MR keseluruhan rumus ini dibagi jumlah OH-min. Karena di sini yang terlibat membutuhkan 2 OH. Diperoleh angka 63 ya. Ekivalennya adalah massa per BE. Diperoleh angka 0,0264 ekivalen. Sehingga konsentrasi asam oksalatnya sama dengan 0,1056 normal. Kemudian untuk konsentrasi NaOH yang ditetapkan, kita gunakan perhitungan bahwa ekivalen NaOH sama dengan ekivalen H2C2O4. Kita masukkan angka-angkanya dalam persamaan. Ini tidak sinkron ya anak-anak ya. Di sini menggunakan ekivalen, tetapi ini satuannya mililiter. Seharusnya kalau di sini ekivalen, maka ini harus dalam satuan liter. Gitu, ya. Baik, ini harusnya ekivalen karena di sini satuannya mililiter. Nah, sehingga nanti diperoleh hasil konsentrasi NaOH 0,1029 normal. Konsentrasi NaOH, tanggal laporan, pembimbing, dan nilai. Demikian anak-anak pembahasan tentang penulisan laporan. Jadi untuk yang masih salah dalam menuliskan laporan, kedepannya harus lebih baik lagi dan lebih jelas lagi dalam menuliskan laporan. Jangan sampai ada yang menuliskan laporan